Marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Ibu kerja pulang, suaminya marah-marah, ibu jangan balas marah. Kalau dia marah, ibu marah, pecah perang dunia ketiga. Ibu nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Banyak-banyak bersyukur. Kamu ini sudah kerja pergi pagi, anak belum bangun sudah pergi, pulangnya malam, tempat kerjanya jauh dari PT Komatsu. Kamu ini orangnya kasar, kamu ini begini begono. Kamu jangan balas marah. Kalau kamu marah juga, apa yang terjadi? Kamu syukuri Allah sudah mengirimkan bidadari surga. Itu yang dikirimkan Allah kepada kamu, itu adalah bidadari surga. Tinggal rayu saja dia, bisa dipending sebentar bidadari surga. Apa kamu katakan saya bidadari surga? Kamu mau merayu saya? Kamu memang bidadari surga sayang. Aku bidadari surga? Iya, tapi aku gemuk mas. Kamu memang bidadari surga, tapi diturunkan Allah di rumah makan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Siapa yang nggak nerima calon mantu pakai seragam begini? Ini gaji menurut kadar warna kelihatannya. Semakin biru itu semakin banyak mungkin ya. Ini saya baru nebak aja. Demi Allah saya nggak tahu. Ini hanya husnuzon aja. Apakah banyaknya uang membuat orang bahagia? Uang tidak bisa membuat orang bahagia, tapi tanpa uang orang sulit untuk bahagia. Kalaulah uang bisa buat orang bahagia, maka orang yang berada di tempat tidur seharga 1 miliar pasti dia bahagia. Orang-orang kaya, konglomerat, pejabat pergi ke mall, dia perintahkan stafnya cari tempat tidur spring bed yang paling mahal. Ini ketemu bos, berapa harganya? 1,2 M. Bawa pulang. Sampai di tempat tidur jam 2 nggak bisa tidur. Sementara yang nggak ada punya tempat tidur, yang belakangnya nggak lurus, bisa tertidur. Kapan? Waktu khotib khutbah Jumat. Maka saya Ustadz Abdul Somad belum pernah ngamuk marah ke jamaah ketika khutbah ceramah jamaahnya tidur. Belum pernah saya marah. Dengarkan tausiah Ustadz Somad yang streaming, yang YouTube, yang Instagram, yang TikTok, belum pernah marah. Kenapa? Karena uang tidak bisa membeli tidur. Berapa banyak orang punya uang tapi tidak bisa tidur, kena penyakit insomnia, pergi ke psikiater, pergi ke rumah sakit hanya untuk beli pil obat tidur. Ustadz tadi berangkat dari rumah jam berapa? Subuh, langsung ke airport Pekanbaru. Dari Pekanbaru terbang ke Jakarta 1,5 jam. Jakarta menantikan pesawat terbang, langsung berangkat ke Balikpapan. Ustadz belum ada istirahat. Disitulah Allah berikan saya keutamaan. Belum ban pesawat itu bergerak, saya sudah tidur. Begitu duduk, bangun sampai Jakarta, tidur lagi sampai Balikpapan. Jadi ada satu nikmat yang menurut kita bukan nikmat, itu adalah nikmat. Maka kalau ada nanti adik-adik yang sholat lalu ditegur orang, kenapa kamu tidur? Kata Ustadz Somad, ini nikmat yang belum tentu bisa dibayar dengan uang. Mudah-mudahan kita mensyukuri semua nikmat Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur. Yang kedua, ikhlas. Air yang tidak bercampur dengan apa-apa, murni, tidak ada warnanya, tidak ada baunya,
tidak ada rasanya. Orang Arab menyebut air itu al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Ini kalau di Arab ini namanya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Air ikhlas. Ustadz mesti sering dikasih air ikhlas. Kalau Ustadz Somad dikasih air gula, nanti dia kena diabetes meletus. Kalau Ustadz Somad dikasih minum kopi, nanti dia tidak bisa tidur di jalan, nanti sampai di tempat ceramah dia nggak bisa berdiri, goyang. Maka PT Komatsu bukan hanya bisa membetulkan mesin traktor, tapi juga paham air apa yang mesti digunakan Ustadz. Air ikhlas. Ini Ustadz Somad ini kelihatannya nyindir ini. Saya Ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Saya orangnya langsung to the point. Buka daun nampak buah. Ustadz mau minta teh manis ya? Saya sudah dikasih makan dan minum tadi di belakang. Itu maka saya berdiri tegak. Tadi ditanya, Ustadz duduk atau pakai kursi? Saya tegak berdiri. Kenapa? Karena kalau saya duduk di kursi, lalu kemudian Pak Direktur, guru, adik-adik di bawah, saya duduk, saya merasa diri saya seperti Fir'aun. Ikhlas, bersihkan hati, langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Selama adik-adik bekerja, dari mulai pagi, sore, petang, lembur, malam, itu insya Allah bernilai ibadah. Yang sudah punya istri, punya anak, ayah ibunya ada, maka dia menanggung 4 nafkah. Istri, anak, ayah, ibu. Mereka suap nasi dengan ikan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, halalan thayyiba. Untuk bayar anak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, maka itu bernilai ibadah. Tapi jangan sampai lupa ibadah mahdoh. Kerja ini ibadah, ibadah dari mulai masuk pagi sampai pulang petang ibadah. Tapi ada satu lagi namanya ibadah mahdoh, pure, original, murni ibadah. Itulah dia sholat. Jangan sampai gara-gara ini, gara-gara ceramah Ustaz Somad, hayya 'alas shalah, dari masjid Baitul Muttaqin, rumahnya orang bertakwa. Dia tetap juga kerja di kantor, buat laporan, masang mesin, alat berat, semuanya. Begitu ditanya, kamu nggak sholat? Ini adalah ibadah. Ibadah ada 2. Satu ibadah mahdoh, sholat. Satu lagi ibadah ghairu mahdoh. Dia tidak ibadah, tapi kalau disebut nama Allah, maka dia bernilai ibadah.